Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Para jamaah subuh, jamaah i'tikaf di Masjid Darul Mubarakah yang Allah muliakan, terutama dan terlebih dahulu, marilah kita membasahi lisan ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi yang penuh berkah ini tentunya sudah pasti Allah memilih kita sebagai hamba-hambanya yang terbaik daripada yang lain. Karena karunia Allah yang diberikan kepada hambanya merupakan prioritas Allah untuk memilih dan memilah, bergantung bagaimana niat suci setiap makhluknya. Dan mudah-mudahan kita yang masih bertahan di rumah Allah ini akan mendapatkan ridha, akan mendapat keberkahan, dan akan mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Amin. Allahumma amin. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercucurkan pula rahmatnya kepada keluarga, para sahabat, kepada tabi'un, kepada tabi'it tabi'un, kepada ulama, kepada tuan guru, dan kepada kita sebagai hamba awam dengan ucapan solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan syafaat serta pertolongan di yaumil hisab atau di padang mahsyar nanti yang sangat kita harapkan. Walaupun sahabat-sahabat kita, walaupun tetangga-tetangga kita andainya membawa emas sebesar gunung Uhud pun, maka emas itu tidak akan berlaku di padang mahsyar. Mobil mewah, rumah mewah, segala macam mewah, andaikan dibawa di padang mahsyar, maka itu tidak berguna sama sekali.
Maka selawat yang singkat dan pendek ini mudah-mudahan akan menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah kita buat dan sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berat-berat kita membacakan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang Allah muliakan, berawal daripada surat At-Taubah ayat yang ke-20 hingga 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun wa yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abada innallaha indahu ajrun azima. Shadaqallahul azim. Para jamaah subuh yang Allah muliakan, tanpa terasa umur kita sudah berkurang apa bertambah, Bu? Pak? Bertambah apa berkurang? Bertambah kurang. Kalau kontrak umur kita sekarang Allah berikan 63, sekarang kalau ada umur sudah 63 sekian hari, alamat. Karena pada hari ini kita sudah masuk pada 7 Muharram. Umat Islam banyak yang sudah tidak mengetahui bulan-bulan Hijriah. Bahkan kita sekarang ini, orang-orang tua modern ini, orang-orang tua milenium, orang tua yang milenial sekarang ini sudah tidak lagi mengutamakan atau mempelajari bulan-bulan Allah atau bulan-bulan Hijriah. Boleh kita tanya anak-anak SMP, anak-anak SMK, bahkan orang-orang tua yang milenial yang saat ini yang katanya tren dengan gaya dan bahasa mereka. Kalau mereka kita tanya tentang bulan Muharram, bulan-bulan Hijriah, sudah dapat dipastikan mereka tidak akan bisa menjawab. Artinya keilmuan mereka terhadap agama Allah ini jauh menurun pada kita orang-orang yang terdahulu. Tolak ukur daripada terciptanya atau terbentuknya bulan Hijriah ini Allah jelaskan di dalam surat At-Taubah tadi sebagai titik dasar terciptanya bulan Hijriah. Dalilnya terciptanya bulan yang ke-12 dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Maka bulan Muharram ini termasuk bulan yang Allah muliakan. Inilah yang dinamakan Sahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebanyak 12 bulan ini Allah pilih termasuk bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak di antara kita tidak mengetahui, bahkan tidak mempelajari apa sebenarnya yang ada di bulan Muharram itu. Peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada bulan Muharram itu. Ini perlu kajian dan mengkaji sejarah-sejarah agar apa yang akan kita amalkan, apa yang kita lakukan bukan kehendak hawa nafsu melainkan kehendak syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan,
Maka surat At-Taubah ini memberikan motivasi, semangat atau ghirah kepada umat Islam yang bermaksud bahwa orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta. Maka tak kala kaum muhajirin itu adalah orang yang dari Mekah, ya. Orang yang Madinah, orang yang menerima atau orang yang berdomisili di Madinah, ini namanya kaum Ansor. Bahwa ketika mereka berhijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan hanya dengan niat dan i'tikad, tapi mereka juga berjihad dengan apa? Dengan keimanan. Apa yang mereka bawa? Bi amwalihim, dengan harta kekayaan mereka dan jiwa mereka. Dan mereka itu selain mengorbankan harta, mereka juga siap mengorbankan jiwa mereka demi tegaknya syariat Islam. Begitulah pengorbanan kaum muhajirin yang pada waktu itu memang sangat genting, karena ini merupakan perintah Allah, sejauh manapun perjalanan hijrah itu akan tetap dilaksanakan. Hadirin yang Allah muliakan, kalau dari Mekah ke Madinah berapa jam Pak Haji? Dari Mekah ke Madinah 5 jam naik mobil. Subhanallah. Naik mobil 5 jam dari Mekah ke Madinah. Bayangkan pada waktu itu yang kendaraannya cuma onta. Berapa hari? Dari Mekah ke Madinah. Itulah yang ditempuh. Jalannya bukan kayak begini. Bukan aspal. Batu-batu terjal. Bukan ada tempat berteduh di padang pasir, padang sahara. Itulah yang ditempuh baginda Rasulullah dan para sahabatnya demi menegakkan syariat Islam. Lah kita, kendaraan ada, mobil ada, payung ada. Jangankan disuruh hijrah, kadang-kadang ketika Bapak Ali mengumandangkan azan, kita enggan datang, ya Pak Ali ya. Jemaahnya kadang-kadang hanya itu saja, nggak pernah berkembang. Bagaimana Islam yang kita pegang ini akan menjadi agama yang baik dan berkembang seperti zamannya para sahabat? Kenapa? Kita belum mampu memerangi hawa nafsu. Kita masih banyak dan besar angan-angan. Padahal angan-angan yang terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sorga, namun kita tidak pernah menghiraukan apa yang Allah berikan itu. Justru dunia inilah yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini. Hadirin yang Allah muliakan, selain mereka mengorbankan harta dan jiwa mereka, ya, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan mengembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya, dan seluas-luasnya sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Hadirin yang Allah muliakan, nah dari situ kita dapat memahami beberapa kesimpulan, ya, bahwa keridhaan, rahman serta balasan surga yang Allah berikan sangat-sangat kita harapkan di akhirat kelak. Karena dunia ini
merupakan tempat singgah dan tempat meninggal untuk sementara waktu. Maka apa yang kita lakukan, walaupun sebesar biji zarah, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebesar biji zarah pun, maka berazamlah kita agar setiap roda penghidupan dari pagi hingga pagi lagi, berazamlah untuk berbuat baik. Jangan berniat menjadi orang yang terbaik. Kalau kita berniat menjadi orang yang terbaik, maka akan ada orang yang tersaingi, akan ada orang yang tersakiti. Ingin menjadi orang nomor satu di Indonesia, ingin menjadi nomor satu di provinsi, ingin menjadi orang satu di kabupaten, ingin menjadi orang nomor satu di desa, menjadi yang terbaik, ini akan ada gesekan-gesekan, akan ada lawan-lawan. Nah, ketika ada azam itu menjadi yang terbaik, pasti ada orang yang tersakiti, ada orang yang terzolimi. Tetapi apabila kita berniat untuk menjadi orang yang khair, orang yang baik, maka jangan lupa berbuat baik. Maka berbuat baik itu di dalam hidup dan kehidupan menjadi suatu keniscayaan di dalamnya. Mumpung kita masih berada di bulan Muharram ini, ya, mumpung kita masih berada di bulan yang Allah muliakan, bulan yang di awal, bulan yang pertama atau bulan yang ke-1. Beberapa hari yang lalu kita memperingati bulan Muharram, yaitu 1 Muharram, bulan baru Islam. Ya Bapak ya Ibu ya, bulan Muharram itu bulan Hijriah atau bulan pertama yang harus kita ketahui. Mumpung masih ada 12 amalan, ya, ada 12 amalan sunnah yang apabila kita amalkan, maka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengaji dan mengkaji ini, ada yang dibawa pulang, ada yang bisa diamalkan. Jangan kita datang ke masjid, mendengar sebentar, pulang dari masjid lupa. Memang sih, ya, amalan-amalan itu ada diamalkan setiap hari. Tapi konteks dan amalannya kita sering tidak tahu. Seperti apa? Yang pertama, yaitu jelas menunaikan sholat fardu atau sholat wajib. Ini jelas amalan yang rutin kita lakukan. Ya. Selain daripada sholat wajib, maka dibarengi dengan sholat-sholat sunnah. Walaupun di bulan-bulan yang lain kita lakukan seperti itu, namun di bulan Muharram ini lebih intensif lagi kalau bisa. Ya. Sholatnya harus tepat waktu, di awal waktu, berjamaah. Karena sesama-sama kita ketahui bahwa nilai sholat berjamaah itu jauh lebih besar pahalanya daripada sholat sendiri. 27 derajat. Kalau kita sholat sendiri hanya 1. Sholat berjamaah, sholat wajib, dan sholat-sholat sunnah. Maka setelah sholat wajib ini ada sholat sunat yang diutamakan, yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Apa itu? Sholat tahajud. Ini. Jadi sholat sunat yang nilainya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Quran ini adalah sholat tahajud. Ini barangkali kita sudah terbiasa dengan sholat tahajud ini. Utama-utamanya sholat tahajud itu adalah sepertiga malam. Jam berapa? Jam 3-an sampai sholat subuh. Biasa Bu ya Pak? Biasa ya sholat tahajud ya? Apalagi kalau ibu-ibu yang sedang berbadan dua, ini rutinkan ya, sholat tahajud, baca Quran, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan zuriat yang dikandungnya ini
menjadi berkah dan diridhai Allah. Mudah-mudahan terlahir ke dunia ini nanti menjadi anak yang soleh atau soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, solat wajib dan solat sunnah. Ini memang sudah kita lakukan. Kemudian berpuasa di bulan Muharram. Nah ini kan banyak yang tidak tahu ini. Puasa bulan Muharram itu apa? Boleh dilakukan dari awal hingga akhir. Tapi menurut baginda Rasulullah SAW ada 2 hari puasa di bulan Muharram itu yang dianjurkan. Pertama pada 9-nya. Ini yang dinamakan Tasu'a, puasa Tasu'a. Ya, pada yang ke-9 harinya. Yang ke-10-nya dinamakan puasa Asyura. Ya Pak ya. Jadi ada 2, puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Pada 9 Muharram dan ke-10 Muharram. Biasanya pada 10 Muharram itu ada yang dinamakan bubur Asyura. Kalau kami dulu di Pekanbaru, ini ibu-ibu perwiritan, apabila masuk bulan 10 Muharram itu mereka sibuk dengan membuat bubur Asyura. Ya. Jadi kalau perwiritan atau jemaah kita di sini belum terbiasa dengan hal itu. Tapi kalau ada persatuan dan kesatuan nanti bisa kita buat. Kita undang para jamaah bersama-sama mencicipi dan makan bubur Asyura pada 10-nya itu. Karena ada sejarah di sana. Jadi 9 dan 10. Kemudian pada bulan Muharram itu ada puasa Ayyamul Bid. Setiap bulan 12 bulan itu ada puasa Ayyamul Bid namanya. Yaitu pada hari yang ke-13, 14 dan yang ke-15 setiap bulan. Ya, bukan hanya di bulan Muharram saja, tapi di bulan-bulan lain selama 1 tahun itu menurut bulan Hijriah ada 3 hari, ya, 13, 14 dan 15. Tapi di bulan Muharram ini nilainya jauh lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain, ya. Ini yang kedua. Ingat-ingat ya Bu ya. Yang ketiga itu silaturahmi, biasa kunjung mengunjungi, ya. Kunjung mengunjungi terutama pada kerabat dekat, ya, pada saudara-saudara, pada tetangga. Silaturahim ini jangan sempat ditinggalkan, ya. Saling memberi nasihat, saling mengajak kepada kebaikan, apalagi di bulan Muharram ini, ya, sangat dianjurkan. Kemudian yang keempat bersedekah. Nah ini nggak perlu lagi kita bahas. Sudah setiap hari kita bersedekah, minimal sedekah itu senyum tiap hari. Yang kelima, mandi. Nah, memang setiap hari kita mandi, ya, mandi itu setiap hari. Tetapi di bulan Muharram ini, ya, mandi itu merupakan suatu sunnah yang baik, terutama pada saat 10 Muharram Bu, Pak, ya. Mandi pada 10 Muharram itu memiliki nilai dan keutamaan, yaitu untuk terbebas dari suatu penyakit selama 1 tahun. Nah, ini kan belum kita ketahui selama ini kan. Jadi mandi sunnah di 10 Muharram itu akan dapat menyelamatkan kita selama 1 tahun dari penyakit. Nah bayangkan, cuma mandi bisa kita terselamat dari segala macam penyakit selama 1 tahun. Ya, terutama penyakit hati, ya. Penyakit hati ini memang berbahaya. Jadi dengan mandi kita bisa terbebas dari penyakit, segala macam penyakit. Maka sering-seringlah mandi. Nah, ingat ya Bu ya. Kemudian yang keenam, memakai celak mata. Nah, ini dalam hadis Nabi SAW dianjurkan untuk kaum wanita Pak, Bu. Jangan pula kaum bapak-bapak pakai celak pula. Ya, kaum ibu-ibu disunahkan memakai celak. Ada celak Bu. Bukan pakai shadow yang ada 1000 macam warna, bukan. Ada celak tuh warna hitam, kalau dari Mekah saya pernah lihat. Ya, kaum ibu pakai celak dia. Bagus. Itu sunnah. Ya. Kalau perlu dipakai bukan hanya di bulan Muharram ini. Karena di dalam hadis Nabi SAW akan dapat mencerahkan mata memakai celak itu. Nah, ya, pakai celak. Kemudian
Yang ketujuh itu berziarah ke makam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah berziarah itu memang dianjurkan, terutama kepada orang-orang yang alim, orang-orang mendapat karomah. Berziarah itu memang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan takut dengan statement-statement yang lain bahwa ziarah kubur itu bid'ah. Bukan bid'ah, tapi sunnah. Terutama kepada kuburan-kuburan orang tua kita. Doakan mereka. Karena di bulan Muharram, terutama di hari Jumat itu, memang dianjurkan kita untuk berziarah. Sebagai apa? Untuk mengingat bahwa kita juga akan ke sana. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, menjenguk orang sakit. Jadi kalau ada jiran, tetangga, doakan sakit. Doakan supaya mereka jangan cepat sembuh. Tapi kalau kita sudah jengkel, kadang-kadang apalagi orang-orang yang senantiasa menyakiti kita, bukan kita doakan cepat sembuh, bahkan kita doakan cepat mati. Inilah bukan naluri kita kadang-kadang. Ya, copeklah mati biar aman dunia kok. Oh gitu. Ya, doakan cepat sembuh, menjenguk orang sakit, ya, supaya mereka dapat ibadah bersama-sama kita. Itu niat kita. Kemudian yang kesembilan, menambah nafkah keluarga. Ini kewajiban bapak-bapak nih ya. Selama bulan Muharram ini, ya, tambah belanja dapur, ya, tambah nilainya. Kalau biasanya 1 juta, tambah belanja dapur, ya, tambah nilainya. Kalau biasanya 1 juta, tambah 1,5 juta. Ya, gimana Muharram ini? Justru dari orang itu disediakan. Jadi bulan Muharram itu disunahkan untuk menambah belanja keluarga. Mudah-mudahan kita akan ini ya dari minggu senang. Kan kalau dibuka atau dikurangi belanjanya menurun. Ya, kalau ditambah, alhamdulillah. Memotong kuku. Tapi ada sunnah caranya. Nah, ini yang tidak kita ketahui ya. Jadi sunnah untuk memotong kuku itu dari mana? Dari kelingking, Bu, Pak. Ya, dari kelingking. Terus jari apa namanya ini? Jari manis ya. Jari manis, jari tengah, kemudian jari telunjuk, baru ibu jari. Ya, itu sunnahnya. Dan kembali ke tangan kiri, begitu juga dari kelingking. Ya, nah ini sunnahnya begitu. Dari kelingking kanan sampai ke ibu jari, kemudian untuk tangan kiri dari kelingkingnya sampai ke ibu jari juga. Ini sunnahnya. Kapan? Pada hari Jumat. Maka hari Jumat itu banyak nilai-nilai sunnahnya. Maka ilmu itu ya kadang-kadang harus kita pelajari. Selama ini kita memang motong kuku tapi acak-acakan. Kemudian potongan kuku itu jangan dibuang sembarangan. Ya, dibungkus dengan tisu, ditanam. Karena bagian tubuh kita ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, baik rambut, baik kuku, baik apapun itu, sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, mengusap kepala anak yatim. Anak-anak yatim ya, jangan salah usap pula. Nanti diusap pula kepalanya, kepala yang sudah bapak-bapak, karena bapak-bapak ini otomatis sudah anak yatim juga. Ya? Mengusap kepala anak yatim. Anak yatim itu siapa? Orang yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Ketika apa? Ketika sudah meninggal. Ya, ketika seorang ayah sudah meninggal memiliki anak yang di bawah umur, mereka itulah anak yatim. Kalau ditinggalkan oleh ibu meninggal, itu namanya piatu. Ya, tuh mengusap kepala anak yatim. Dan kalau bisa bersedekah kembali, diusapkan kepalanya. Kemudian
Yang ke-12 atau yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali selama bulan Muharram. Surat Ikhlas itu apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 1000 kali. 3 kali aja kita baca, ini sama dengan 1/4 Al-Quran kita baca. Ustaz ya? Ya. 3 kali kita baca Al-Quran surat Al-Ikhlas itu, ya sama dengan 1/3 kita membaca Al-Quran. Ini 1000 kali. Artinya berapa khatam kita baca Al-Quran. Begitulah kemudahan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak payah-payah kita menghafal 30 juz nih. Ya. Kalau hafal lagi bagus. Ya. Tapi membaca Al-Quran itu ya setidak-tidaknya kita faham makna dan maksudnya, sehingga apa yang kita baca, apa yang kita fahami dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah tujuannya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap-tahap. Agar apa? Agar keilmuan yang kita miliki juga dapat kita amalkan. Ya, mudah-mudahan kajian subuh ini dapat memberikan sesuatu nikmat kepada kita, sehingga terlepas dari semua itu Allah memberikan kebaikan dan membukakan pintu hidayah dan inayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan dan semangat kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama masih ada sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Berhubung waktu Isra sudah masuk, maka kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.